1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Imlek. Kyonghi, 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 kata masyarakat keturunan Tionghoa. Hari ini secara budaya masyarakat keturunan Tionghoa memperingati satu musim yang baru di mana diharapkan ada satu lembar yang baru yang bisa dijalani setelah melewati lembar-lembar kehidupan yang lama, dan harapannya di lembar kehidupan yang baru ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemakmuran, ada berkat kesejahteraan yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ya, saya juga mau mengatakan, bukankah itu menjadi harapan kita semua, terlepas apakah Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit adalah warga keturunan Tionghoa atau bukan. Kita semua berharap bahwa berkat Tuhan senantiasa hadir mengiring langkah perjalanan hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan masyarakat di sekitar jemaat Korintus, mereka menganggap, memiliki pandangan, memiliki konsep bahwa seseorang yang memiliki kedewasaan rohani adalah orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang sifatnya ekstatis. Apa itu pengalaman ekstatis? Pengalaman ekstatis adalah pengalaman di mana seolah-olah roh dari seseorang itu meninggalkan tubuh orang tersebut dan kemudian mengalami perjumpaan, mengalami persekutuan dengan dewa-dewa, dewi-dewi yang menjadi sesembahan mereka selama ini. Pemahaman seperti itu sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato yang berkembang pesat pada waktu itu, yang mengatakan bahwa tubuh ini jahat, roh itu baik. Roh sedang terpenjara
di dalam tubuh, sehingga ketika hidup seseorang mau menjadi hidup yang sempurna, itu berarti roh harus dibebaskan dari penjara tubuh ini. Kedewasaan, kematangan, serta puncak pengalaman rohani adalah ketika roh itu bisa terlepas keluar dari tubuh jasmani seseorang. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa pemahaman seperti itu bukanlah pemahaman yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman Kristen mengatakan bahwa baik tubuh maupun roh, baik bagian kehidupan yang bersifat materi maupun yang imateri, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang disebut sebagai tubuh saja, tapi juga tidak ada manusia yang disebut sebagai roh saja. Pemahaman iman Kristiani mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia utuh, baik dari aspek materi maupun dari aspek imateri. Allah menciptakan manusia dari tanah, dan Allah juga menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu menjadi hidup. Dengan pemahaman seperti itulah Rasul Paulus mengingatkan dan menasehatkan kepada jemaat di Korintus untuk tidak mengagung-agungkan pengalaman-pengalaman ekstatis dengan mengatakan bahwa ketika aku bisa berbahasa roh, itu berarti aku lebih dewasa secara iman. Ketika aku bisa berbahasa roh, itu berarti aku lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang tidak bisa berbahasa roh. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan, ketika seseorang berdoa di dalam roh, ia tidak berdoa dengan akal budi. Ketika seseorang menyanyi di dalam roh, ia tidak menyanyi di dalam akal budi. Dan Rasul Paulus menambahkan, aku tidak berada pada posisi seperti itu. Aku mau berdoa baik dengan rohku maupun dengan akal budiku. Aku mau menyanyi, memuji, memuliakan Allah dengan rohku, tetapi juga aku mau menyanyi, memuji, memuliakan Allah dengan akal budiku. Di sini Rasul Paulus mau mengatakan, seantero kehidupanku, tidak ada satu bagian pun yang tidak aku pakai untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak aku pakai untuk memuji-muji, mengagungkan, dan memuliakan Allah. Seluruh aspek kehidupanku, baik rohku maupun akal budiku, aku mau Tuhan dipermuliakan melalui itu semua. Bahkan Rasul Paulus menambahkan, ketika orang melihat, biarlah
orang boleh melihat dan mengerti bahwa seantero hidupku, baik rohku maupun akal budiku, aku pakai untuk kemuliaan Allah. Orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan, dan orang juga kemudian bisa turut memuji, memuliakan Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tahun yang baru ini, tahun macan air, kata masyarakat keturunan Tionghoa, saya mengajak ibu bapak saudara untuk mengambil tekad, untuk mengambil komitmen, untuk mengambil ketetapan hati, membawa seluruh aspek kehidupan ibu bapak saudara untuk kita pakai, kita pergunakan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya ketika kita berada di dalam gedung gereja, bukan hanya ketika kita berada di dalam event, ibadah, atau persekutuan, tetapi dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari. Entahkah ketika kita berada di dalam kehidupan berkeluarga, entahkah ketika kita berada di tengah kehidupan pekerjaan, entahkah ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di segala sesuatu, segala bidang kehidupan, kita pakai hidup kita, tubuh kita, roh kita, seantero hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati, kita waspada, kita menjaga agar apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan betul-betul sesuai dengan komitmen kita, dan orang boleh melihat bahwa Allah dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kita semua. Amin. Mari kita sekarang berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk menerima firman-Mu yang mengingatkan kami supaya melalui seantero kehidupan kami, dengan segala totalitas kehidupan kami dapat meletakkan hidup kami sebagai persembahan yang Tuhan boleh pakai untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau pakai pikiran kami, Engkau pakai perkataan kami, Engkau pakai perbuatan kami untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ia Bapa Surgawi, orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan mereka turut mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Hari ini tanggal merah. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Biarlah sukacita surgawi hadir di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.